Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra, sekitar abad ke-8 atau 9 Masehi. Awalnya, Candi Borobudur diduga dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra pada sekitar tahun 800 Masehi. Candi ini dibangun sebagai suatu monumen agama Buddha Mahayana, dan diyakini sebagai tempat ziarah bagi para biksu dan umat Buddha. Pada abad ke-14, Candi Borobudur ditinggalkan dan tertimbun oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Candi ini kemudian terlupakan dan terkubur selama beberapa abad. Pada awal abad ke-19, Candi Borobudur ditemukan kembali oleh seorang Belanda bernama Cornelius. Pada saat itu, candi tersebut dalam kondisi yang sangat buruk, banyak bagian yang rusak dan telah tertimbun oleh tanah. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda memulai proyek restorasi untuk memulihkan Candi Borobudur. Restorasi besar-besaran dimulai pada tahun 1907 dan berlangsung hingga tahun 1911. Selama proses restorasi, para arkeolog dan ahli sejarah mengumpulkan informasi tentang sejarah dan filosofi yang terkandung di dalam Candi Borobudur. Pada tahun 1973, Candi Borobudur diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Saat ini, Candi Borobudur merupakan salah satu objek wisata terpopuler di Indonesia dan menjadi tujuan ziarah bagi umat Buddha di seluruh dunia. Candi ini terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keindahan bangunan dan kisah yang terpahat pada reliefnya menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti apa sejarah, susunan candi, dan makna relief di Candi Borobudur? Dilansir dari situs Borobudur Park, dikisahkan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra antara 780 dan 840 Masehi. Shailendra adalah dinasti yang berkuasa di Jawa Tengah pada saat itu. Pembangunan monumen Buddha terbesar di dunia ini ditujukan sebagai tempat memuliakan Buddha dan tempat ziarah untuk membimbing umat manusia dari keinginan duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Namun, hingga saat ini, siapa yang membangun Candi Borobudur atau latar belakang pendiriannya masih belum diketahui. Pada 1814, Candi Borobudur ditemukan oleh Letnan Gubernur Inggris, Sir Thomas Stanford Raffles. Dikutip dari situs Kemendikbud, Raffles memerintahkan pembersihan kembali Candi Borobudur yang saat itu tertutup oleh tanah, semak belukar, dan pepohonan. Sejak itu, candi ini mendapat perhatian lebih luas di tengah masyarakat, baik sebagai monumen Buddha maupun karya arsitektur yang artistik. Pada 1905, pemerintah Hindia Belanda sepakat untuk memberikan 48.000 gulden untuk memugar Candi Borobudur. Masalah teknis pemugaran diserahkan sepenuhnya kepada Van Erp. Pemugaran dilakukan mulai tahun 1907 hingga 1911. Pekerjaan Van Erp terutama dipusatkan di teras-teras berbentuk lingkaran yang melesak, pemulihan pagar langkan, dinding teras paling bawah, tangga, relung, dan stupa. Pada 1929, pemerintah Hindia Belanda membentuk lagi komisi untuk mengidentifikasi sebab-sebab kerusakan Candi Borobudur. Kerusakan yang diidentifikasikan, yaitu 1. Korosi, kualitas material bangunan asli candi. 2. Perembesan air yang terkumpul di bagian tengah bangunan. 3. Pertumbuhan jamur. 4. Pengaruh lapisan oker ketika pemotretan sebelumnya. 5. Pelapukan alam. 6. Kekuatan mekanik dan tekanan. Perembesan air dapat dikurangi dengan pembuatan lapisan kedap air namun harus dikerjakan dalam skala besar. Sedangkan, kerusakan mekanis disebabkan karena kedatangan pengunjung dalam jumlah besar. Pada tahun 1960, Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat dan UNESCO dilibatkan lebih aktif dalam upaya pelestarian ini. Candi Borobudur bersama-sama dengan Candi Pawon dan Candi Mendut ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang diberi nama Borobudur Temple Compounds pada 1991. Pembangunan Candi Borobudur diyakini dimulai dengan meratakan tanah dan memadatkannya menggunakan batu untuk membentuk struktur piramida. Setelah itu,
Dibangun undakan persegi dan melingkar, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan, seperti penambahan pagar, tangga, dan sebagainya. Bangunan candi dibangun menggunakan batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan mortar elemen untuk merekatkan batu. Diperkirakan, lebih dari 1,6 juta balok batu andesit digunakan untuk membangun candi ini. Seperti diketahui, Candi Borobudur terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Di atasnya terdapat stupa utama terbesar yang memahkotai monumen ini. Stupa utama tersebut dikelilingi oleh 3 barisan 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila. Seperti diketahui, pada dinding Candi Borobudur dihiasi 2.672 panel relief. Total 504 Buddha berada dalam pose meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda diwakili di seluruh kuil, seringkali sesuai dengan arah wajah Buddha. Selain itu, monumen Candi Borobudur terdiri dari 3 tingkatan yang melambangkan kosmologi Buddha Mahayana. 3 tingkatan tersebut adalah Kamadhatu, kaki candi, Rupadhatu, tubuh candi, dan Arupadhatu, atas candi. Tingkat Kamadhatu tersembunyi Borobudur terdiri dari 160 relief yang menggambarkan adegan Karma Wibangga Sutra, hukum sebab akibat. Menggambarkan perilaku nafsu manusia, relief-relief tersebut menggambarkan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan pencemaran nama baik. Sebuah sudut dasar penutup telah dihapus secara permanen untuk memungkinkan pengunjung untuk melihat kaki tersembunyi, dan beberapa relief. Foto seluruh koleksi 160 relief dipajang di Museum Borobudur yang berada di dalam Taman Purbakala Borobudur. 4 tingkat persegi Rapadhatu berisi galeri relief batu berukir, serta rantai relung yang berisi patung Buddha. Secara total ada 328 Buddha di tingkat langkan ini yang juga memiliki banyak relief yang murni hiasan. Naskah Sansekerta yang digambarkan pada tingkat ini lebih dari 1.300 relief adalah Gandoyuha, Lalitawistara, Jataka dan Awadana. Mereka membentang sejauh 2,5 km. Selain itu ada 1.212 panel dekoratif. 3 teras melingkar yang mengarah ke Kuba atau stupa pusat mewakili kebangkitan di atas dunia, dan teras-teras ini jauh lebih sedikit hiasannya, kemurnian bentuk adalah yang terpenting. Teras-terasnya berisi lingkaran stupa berlubang, bentuk lonceng terbalik, berisi patung Buddha, yang menghadap keluar dari kuil. Ada 72 stupa ini secara total. Stupa tengah yang mengesankan saat ini tidak setinggi versi aslinya, yang menjulang 42 meter di atas permukaan tanah. Alasnya berdiameter 9,9 meter, berbeda dengan stupa yang mengelilinginya. Stupa pusat kosong dan laporan yang saling bertentangan menunjukkan bahwa ruang tengah berisi relik, dan laporan lain menunjukkan bahwa itu selalu kosong.